Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Nurul dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Yuliana Dwi Kurniandini NPM 2010102035, Reni Fitriani NPM 2010102049, Ita Setiawati NPM 2010102052, dan Hasna Latifunisa NPM 2010102069 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang kas dan piutang. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang apa itu kas. Kas adalah aset keuangan yang juga merupakan instrumen keuangan. Kas merupakan aset paling liquid, adalah media standar pertukaran dan dasar untuk mengukur dan mencatat item-item lain. Kas sendiri terdiri dari koin atau uang logam, mata uang, dan dana yang tersedia pada deposito di bank. Instrumen yang dapat dinegosiasikan seperti wesel, cek bersertifikat, cek kasir, cek pribadi, dan draft bank juga dipandang sebagai kas. Pelaporan kas. Pelaporan kas dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu setara kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang mudah dikonversikan menjadi kas dan sangat dekat jatuh tempo sehingga tidak ada resiko signifikan dan perubahan suku bunga. Contoh dari setara kas yaitu surat perbendaharaan negara atau SPN, surat berharga atau commercial paper, dan dana pasar uang. Untuk yang kedua yaitu kas terbatas. Kas kecil, gaji, dan dana dividen adalah contoh dari kas yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Apabila jumlahnya material, maka perusahaan memisahkan kas yang dibatasi dari kas biasa untuk tujuan pelaporan. Perusahaan juga mengklasifikasikan kas yang dibatasi baik sebagai aset lancar maupun aset tidak lancar. Untuk yang terakhir adalah cerukan bank. Terjadi ketika perusahaan menulis cek yang jumlahnya lebih dari jumlah yang tersedia pada akun kas. Saat perusahaan menuliskan cek dengan jumlah yang lebih dari jumlah tersedia di bank, maka dilaporkan pada bagian liabilitas jangka pendek dengan menambahkannya ke jumlah yang dilaporkan sebagai utang. Piutang. Piutang merupakan klaim yang diajukan terhadap pelanggan dan lain-lain atas uang, barang, atau jasa. Piutang diklasifikasikan sebagai lancar atau jangka pendek dan tidak lancar atau jangka panjang. Pengakuan piutang. Jumlah yang diakui piutang adalah nilai transaksi atau pertukaran yang harus dibayar dari debitur atau peminjam. Diskon dagang merupakan potongan harga yang diberikan pihak penjual kepada pembeli yang dipotong dari harga katalog. Misal harga katalog 200.000 mendapat diskon 10%. Sehingga harga menjadi 180.000. Diskon tunai merupakan potongan yang diberikan untuk mendorong pembayaran cepat dengan menetapkan termin 2/10 N/30 atau diskon 2% jika dibayar sebelum 10 hari dan maksimal pembayaran 30 hari setelah barang dikirim. Piutang tidak tertagih. Piutang tak tertagih karena kondisi tertentu mungkin debitur atau peminjam tidak bisa membayar piutangnya. Ada 2 metode perlakuan akuntansi untuk piutang tak tertagih. 1. Metode penghapusan langsung. Contohnya, PT Aman menghapus piutang PT Jaya.
Beban piutang tak tertagih senilai berikut. Piutang usaha senilai berikut. Kedua, metode penyisihan. Dengan contoh yang sama, PT Aman akan membuat terlebih dahulu nilai estimasi piutang tak tertagih. Estimasi nilai penyisihan piutang tak tertagih dibuat berdasarkan perkiraan piutang yang telah jatuh tempo tetapi pelanggan belum melakukan pembayaran. Beban piutang tak tertagih senilai berikut. Penyisihan piutang tak tertagih senilai berikut. Apabila sudah dapat kepastian debitur tidak dapat membayar, maka akan dicatat penyisihan piutang tak tertagih senilai berikut. Piutang usaha senilai berikut. Pendekatan untuk pembentukan penyisihan piutang tak tertagih. Penekanan pada laporan laba rugi 9% dari penjualan. 1% berdasarkan pengalaman masa lalu dan antisipasi kebijakan kredit. 2. Penandingan biaya dan pendapatan. 3. Saldo penyisihan yang tidak dipertimbangkan. Penekanan pada neraca sama dengan persentase piutang. Tidak mengandung prinsip penandingan. Melaporkan piutang pada net reliable value dapat diterapkan dengan berdasarkan satu tarif tertentu atau tarif berbeda untuk aging schedule yang berbeda. Piutang tidak tertagih dibayar kembali. Metode penghapusan langsung piutang usaha. XXX pendapatan piutang yang telah dihapus. Kas piutang usaha. Metode penyisihan piutang usaha. Penyisihan piutang tak tertagih. Kas piutang usaha. Penurunan nilai. Piutang dianggap mengalami penurunan nilai ketika suatu kejadian kerugian mengindikasikan dampak negatif pada taksiran arus kas masa depan yang akan diterima dari pelanggan. IASB menyarankan bahwa penilaian penurunan nilai harus dilakukan sebagai berikut. 1. Piutang yang signifikan secara individual harus dipertimbangkan untuk penurunan nilai secara terpisah. 2. Setiap piutang yang dinilai secara individual yang tidak dianggap mengalami penurunan nilai harus dimasukkan ke dalam kelompok aset dengan karakteristik risiko kredit yang serupa dan secara kolektif dinilai untuk penurunan nilai. 3. Setiap piutang yang tidak dinilai secara individual harus secara kolektif dinilai penurunan nilainya. Contoh soal berikut ini adalah transaksi yang terjadi pada PT SDI selama bulan Maret 2017. 1. Dijual barang dagang sebesar 600.000 secara kredit. 2. Diterima pelunasan piutang dagang dari pelanggan sebesar 570.000. 3. Dihapus piutang dagang kepada tuan bas sejumlah 2.400.000. 4. Dihapus piutang dagang kepada tuan bas sejumlah 4.200.000. 5. Tuan bas melunasi piutang yang telah dihapus sebesar 1.800.000. Diminta 1. Membuat jurnal untuk mencatat transaksi di atas apabila menggunakan metode langsung dalam mencatat penghapusan kerugian piutang. 2. Apabila menggunakan metode cadangan dan taksiran kerugian piutang yang tidak dapat ditagih adalah 1,5% dari penjualan dari total penjualan. Hitunglah selisih beban kerugian piutang yang dihitung dengan metode tersebut. PT SDI Jurnal Umum untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2017. Tanggal 17 Maret. Keterangan piutang dagang pada debit penjualan pada kredit dengan jumlah 600 juta. Yang kedua, kas pada debit piutang dagang pada kredit dengan jumlah 570 juta. Yang ketiga, beban kerugian piutang pada debit piutang dagang pada kredit dengan jumlah 2.400.000. Yang keempat, beban kerugian piutang pada debit piutang dagang pada kredit dengan jumlah 4.200.000. Yang terakhir, kas pada debit beban kerugian piutang pada kredit dengan jumlah 1.800.000.
dengan total semuanya 1.178.400.000. Yang kedua, metode langsung beban kerugian piutang sama dengan 2.400.000 ditambah 4.200.000 dikurangi 1.800.000 sama dengan 4.800.000. Metode cadangan, beban kerugian piutang sama dengan 1,5% dikali 600 juta sama dengan 9 juta. Selisih sama dengan 9 juta dikurangi 4.800.000 sama dengan 4.200.000. Sekian dari kelompok 1, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.